Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin wal musyahidin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini di antara nikmatnya sedang menimpa kita, yaitu nikmat menuntut ilmu, dan kita akan melanjutkan silsilah mutun akidah setelah kita menyelesaikan pembahasan dari salah satu usul. Insyaallah kita akan lanjutkan malam ini dengan pertolongan Allah akan membaca syarah Al-Qawaidul Arba. Al-Qawaidul Arba salah satu karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dan kita akan membaca syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala. Dan langsung saja kita baca. Qala al-muallif Syekh Abdul Razak hafidhahullahu ta'ala dalam muqaddimah, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Final Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kana mualliman. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam Syekhul Islam, beliau adalah seorang guru, muallim, wa murabbiyan, pendidik, mutamasikan bi kitabillahi jalla jalaluh, yang berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnati rasulihi salawatullahi wassalamuhu alaihi, wa nasihan, dan beliau adalah penasehat, a'dhama nasihatin linnas, dan sangat besar nasihatnya bagi manusia, fi bayani tauhid, dalam menjelaskan tauhid, dalam menjelaskan tauhid alladzi khuliqu li ajlihi, yang manusia diciptakan untuk itu. Wa ujadu litahqiqihi, dan mereka diwujudkan oleh Allah untuk merealisasikan dan menyempurnakan tauhid. Wa tahdhiri minasyirki, dan dalam memperingatkan dari syirik billahi azza wa jalla, terhadap Allah azza wa jalla, alladzi huwa a'dhamul athami, di mana dia merupakan dosa yang paling besar, wa akbarul muharramati, dan keharaman yang paling agung. Wa kana rahimahullahu fi bayanatihi, dan beliau rahimahullah dalam penjelasan-penjelasannya, wa taqriratihi, dan penetapan-penetapannya terhadap tauhid dan sunnah, yantaliku min kitabillahi, bertolak dari kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sa'iron fi dzalika ala sunani sahabah, meniti dalam hal itu di atas sunnah-sunnahnya para sahabat yang mulia, dan juga pengikut mereka dengan baik. Fahuwa madin ala tariq, beliau berlalu di atas jalan dan athar riwayat fil ifta'i
dalam berfatwa, walittiba'i dan dalam mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, beliau meniti jalan yang telah ditempuh oleh para salafus saleh. Walihada, oleh karena itu, kanat kutubuhu kulluha qa'imatan 'ala dalil. Maka kitab beliau semuanya tegak di atas dalil dan mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan seterusnya. Itu isi dari kitab beliau. Qala Allah, qala Rasul. La ya'ti bi syai'in min qibali nafsihi. Tidak mendatangkan sesuatu pun dari dirinya sendiri, kecuali hanya sekedar penyambung gitu. Ya, hanya sekedar menyambungkan setelah firman Allah berikutnya Rasul bersabda. Ini jadi kata-kata yang menyambung saja, atau sebagai istimbat saja, ya, kesimpulan hukum saja. Au yunshi'u amron, atau beliau membuat hal baru, takallufan min indihi, dengan membebani dirinya sendiri. Jadi tidak, itu tidak beliau lakukan. Hasyahu wa hasya a'immatal muslimin. Alangkah jauhnya beliau dan juga para imam kaum muslimin dan para ulama sunnah untuk melakukan hal seperti itu. Ya, tidak mungkin mereka ngarang-ngarang akidah. Ya, semua akidah dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan telah bermacam-macam tulisan-tulisan beliau, bervariasi dalam menjelaskan tauhid dan menetapkannya, dan juga memperingatkan dari kesyirikan serta membatalkannya, dan juga penjelasan tentang kerusakannya serta kebatilan syubhat-syubhat para pelakunya. Ya, argumen-argumen yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, beliau jelaskan semua kebatilannya. Fa'allafa fi dzalika mu'allafat. Beliau menulis dalam hal itu berbagai tulisan-tulisan yang sangat banyak dalam rangka menasihati umat dan sebagai penjelasan bagi manusia, dan sebagai i'daron wa indaron, sebagai mencari alasan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah nanya sudah menyampaikan belum, beliau bisa menjawab sudah. Dan juga indar, sebagai peringatan bagi manusia. Wa kana min inayatihi, maka diantara bentuk perhatian beliau rahimahullahu ta'ala terhadap bab yang agung ini, yaitu tauhid, ya, mengenal tauhid dan juga syirik serta bagaimana membedakan antara keduanya, adalah risalah yang kecil ini yang di hadapan kita sekarang. Ya, ini diantara bukti perhatian beliau terhadap bab ini, yaitu bab syirik dan tauhid. Jadi risalah ini menjelaskan apa? Tentang hakikat tauhid dan hakikat syirik dan bagaimana membedakan antara keduanya. Sederhana kitab ini, cuma 4 kaidah saja, tapi sangat penting, sangat bermanfaat. Dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala menasihatkan penting sekali untuk menyampaikan kitab ini dari waktu ke waktu. Jadi udah pernah sampaikan lagi, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, karena umat manusia sangat berhajat kepada 4 kaidah ini. Sekedar membedakan syirik dan tauhid, ya, masih banyak kaum muslimin yang tidak menyadari tentang ilmu ini. Maka penting sekali untuk kita kuasai 4 saja, ya. Mudah-mudahan kita bisa menguasainya, sehingga kapan saja kita bertemu kawan, bertemu handai tolan, kita bisa menyampaikan ini. Dan ini sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya, bisa jadi dengan sebab kita bercakap-cakap dengan modal 4 kaidah ini, kita bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Nah, ini keutamaan yang luar biasa, Masya Allah. Kemudian hadi risalah shahirah al-hajm, ya, risalah yang kecil bentuknya, kabiratul faidah, tapi besar sekali faedahnya, yang setiap muslim tidak bisa merasa cukup darinya. Jadi semua kita butuh kepadanya, nggak cuma penuntut ilmu, ya, terutama orang awam, ya, sangat butuh kepada
kitab yang kecil ini. Fahiya bihaqqin risalatun 'azimah, maka dia benar-benar risalah yang sangat agung. Dan kutayyib, kitab kecil qayyim yang sangat berharga, fi babin huwa a'dhamul abwab, dalam bab yang dia merupakan bab yang paling agung, yaitu apa? Tauhid. Kitabnya kecil, paling bermanfaat insyaallah, sangat bermanfaat dalam bab ini. Wa qad jama'a rahimahullahu taala fi hadhihi risalah qawaid arba'an. Rahimahullah mengumpulkan dalam risalah ini 4 kaidah saja. Wa dzakara adillataha, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya masing-masing min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wa man dhabata hadhil qawaid, maka siapa yang bisa menguasai 4 kaidah ini dan memahaminya, kemudian tidak rancu di dalamnya, ya, perkaranya dia pahami dengan baik, ya, wala yashtabih alaihi, ya, tidak malah membuat bingung dan seterusnya, wala yantali alaihi adalilu ahli dhalali wa abatilu ahli batili, maka insyaallah tidak akan mengalahkan dia, ya, kesesatan-kesesatan ahli dhalal dan kebatilan-kebatilan ahli batil. Dia punya argumen yang kuat, dia punya prinsip yang tegas. Dan waqad asbahat ma'rifatu tamyiz baina tauhid wa syirik daruratan mulihatan, dan mengetahui perbedaan antara tauhid dengan syirik ini menjadi perkara yang darurat dan sangat mendesak. Terlebih lagi di zaman mutaakhir seperti sekarang, ya, di zaman akhir seperti sekarang, di mana banyak orang yang lahir dan tidak tahu mana tauhid mana syirik. Rancu, sudah disamarkan oleh orang-orang yang sebelumnya. Makanya bingung, bayi lahir bingung langsung, ya, makanya nangisnya. Ya karena cemas gitu melihat dunia ini gimana, saya bisa selamat apa enggak, mungkin begitu ya. Jadi itulah, ya, tantangan di akhir zaman seperti kita sekarang. Tantangannya nggak sama dengan di abad pertengahan, apalagi di generasi awal dulu. Di zaman sahabat Islam menguasai Arab. Manusia berbondong-bondong masuk Islam sampai setan putus asa untuk bisa disembah lagi di Jazirah Arab. Saking megahnya dakwah Rasulullah SAW. Kemudian dikembangkan lagi oleh Abu Bakar, terutama paling besar di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di awal generasi Islam, tauhid betul-betul nampak nyata, syirik juga sangat jelas. Makanya Rasul nggak begitu khawatir para sahabatnya tertimpa syirik akbar, tapi yang dikhawatirkan Rasul syirik asghar. Nah, syirik asghar itu lebih lembut daripada syirik akbar. Kalau syirik akbar kan nyembah patung atau istighotsah, isti'anah, itu nyata gitu. Tapi kalau riya, ya ini agak tersembunyi. Rasul lebih khawatir lagi menimpa sahabatnya. Jadi intinya di masa itu tauhid dengan syirik itu nampak nyata dan jelas. Tapi sekarang mana tahu, ya, mana tahan, nggak tahu orang sekarang, nggak ngerti mana tauhid mana syirik, nggak ngerti. Makanya saya sejak kecil saya merasakan ini yang saya rasakan sendiri, bagaimana saya kecil dulu dibimbing untuk syirik. Entah terjadi apa enggak saya juga lupa ya. Tapi ada ya kata-kata yang mengandung kesyirikan itu terjadi. Misalnya kalau ke kuburan harus minta izin, permisi mbah gitu, ngomong sama si mbah yang dikubur. Antum pernah enggak kayak gitu? Yang hidup di kota mungkin nggak tahu ya. Hah? Permisi mbah, ini mau ngapain permisi? Kuburan kok permisi? Salam kita harusnya kan. Nggak dikasih tahu caranya masuk kuburan gimana, permisi. Mau metik itu pohon di kuburan tuh buah apa nih, kalau di tempat saya namanya apa ya, anjing gitu, namanya anjing gitu. Ada buah apa ya? Kopi anjing, iya betul. Tahu antum ya? Kopi anjing itu mau metik harus
permisi sama yang kuburan itu yang terdekat, mbah mau metik ini mbah gitu. Jadi kalau nggak bilang gitu nanti kualat. Nah ini kan keyakinan syirik. Tapi ini kuburan ada apa? Jangan ditunjuk, langsung dimut. Harus dimut, kalau nggak nanti kualat. Jadi ya Allah, ketakutan seperti itu terjadi, itulah kesyirikan semua. Kalau nggak sampai akbar ya minimal asghar itu terjadi kesyirikan. Untungnya saya masih kecil belum berdosa ya. Untungnya alhamdulillah, seingat saya pas sudah, tapi ya nggak tahu juga ya, lupa mungkin ya. Sudah balik kayaknya nggak lagi, tapi nggak tahu juga ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah sekarang mengenal tauhid, alhamdulillah. Dan sekarang untuk membentengi diri dari kesyirikan tuh nggak gampang juga. Kesyirikan tuh nggak cuma kayak gitu ya, terutama syirik cinta itu agak susah itu. Cuma di hati bisa syirik gitu. Syirik takut, syirik harapan itu di hati bisa syirik. Ya makanya syirik itu butuh kepada penjelasan ya. Harus dijelaskan sejelas-jelasnya, harus dipelajari semaksimal mungkin. Jangan sampai orang merasa bertauhid ternyata musyrik ya. Wa'iyadzubillah. Jadi sekarang ini sangat darurat ya untuk belajar syirik dan menyebarkannya kepada umat manusia. Sampaikan ya. Kalau nggak disampaikan mereka nggak mau ngaji masalahnya. Kapan nunggu mereka datang ke masjid? Nggak datang gitu. Ya sudah, kita yang terjun ke lapangan, kita datangi mereka ya. Dan nggak harus menyengaja saya mau dakwahi kamu, nggak. Pokoknya ngobrol di warung kopi, ngobrol di mana, di tempat kerja sambil istirahat. Kalau sambil kerja nanti dilarang. Sambil istirahat ngobrol masalah tauhid ini penting. Kalau memang kayaknya kaku gitu mau ngobrolin tiba-tiba ngomong syirik, apa sambungannya gitu kan? Kalau nggak momennya nggak pas, memang nggak enak obrolan itu. Setidaknya obrolan orang itu sekarang itu begitu lalai dari akhirat. Nah jadi mulai dari sana diingatkan tentang fitnah dunia, ya, bahaya dunia dan sebagainya. Itu bisa jadi obrolan. Ya. Pokoknya kalau orang memang punya mental dakwah itu semua bisa diarahkan ke arah dakwah. Ya. Obrolan politik bisa diarahkan ke dakwah, obrolan ekonomi bisa ke dakwah. Orang membincangkan masalah harga naik dan segalanya bisa diarahkan kepada tawakal, bisa diarahkan kepada, pokoknya arahkan saja kepada kebaikan. Ya, alihkan manusia dari obrolan yang tidak bernilai menjadi obrolan yang bermutu gitu. Nah, obrolan manusia rata-rata kurang bermutu. Kalau nggak isinya keluh kesah, isinya celaan, isinya ngumpat, ghibah, jadi mutunya di mana gitu. Coba kalau obrolan itu dialihkan kepada kata Rasul, kata Allah, kata sahabat, antum punya modal itu, masya Allah, luar biasa, bermutu. Dan itu saya rasakan dulu, saya mengenal sunnah itu karena obrolan yang bermutu itu. Ya, alhamdulillah, saya di masjid ketemu kawan lama ngobrol agama, langsung antum tuh kok tahu dalil-dalil begitu dari mana? Akhirnya tertarik ngaji akhirnya. Karena obrolan seorang anak STM gitu loh. Dia STM, saya SMA. Dulu sama-sama SMP-nya sama gitu. Kok tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab, maksudnya ayat hadis gitu keluar. Nggak nyangka gitu, dia nggak pesantren nggak apa. Nah itu kan gara-gara obrolan, cuma obrolan kita bisa dapat hidayah, alhamdulillah. Nah, jadi jangan meremehkan obrolan ya, ngobrol itu penting, tapi ngobrol yang bermanfaat, ngobrol yang bermutu. Gimana biar kita bisa ngobrol bermutu? Ya penuhi otak dengan ilmu, penuhi akal kita dengan ilmu. Kalau otak kita sampah ya nggak bisa ya kan. Otak isinya sampah dong, yang keluar dari mulut ya sampah. Itulah yang terjadi, kebanyakan manusia gitu. Apa yang mengisi otak kita kan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Yang kita lihat tontonannya berita-berita ghibah, yang kita dengar juga berita-berita tentang hal-hal yang gak bermutu. Ya sudah, nanti yang isi otak kita sampah. Kalau yang di sini sampah, yang keluar di mulut apa? Sampah juga. Tapi kalau yang masuk ke mata, masuk ke telinga itu ilmu, penuh di kepala ilmu, insya Allah keluar dari mulut pun ilmu. Nah begitu, mutu manusia itu diukur dengan akalnya. Ya, perbedaan kita dengan kawan-kawan kita dari hewan-hewan. Hewan itu sama-sama kawan kita, sama-sama hewan. Kita hewan juga. Hewan itu bahasa Arab artinya yang memiliki haya, memiliki kehidupan.
Sama kita dengan hewan. Bedanya apa? Akal ya. Maka penuhilah akal dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau akal kita isinya sampah, kalau akal kita isinya kekufuran, kesyirikan, kita lebih buruk daripada hewan. Lebih buruk. Karena hewan tidak masuk neraka, orang yang kufur dan musyrik masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi di zaman akhir seperti sekarang, di mana manusia kebanyakan ini, mayoritas sudah nggak perlu kita tutupi lagi, mayoritas manusia itu dalam kesyirikan. Ya, ini bukan menvonis enggak, tapi hanya memberitakan saja kenyataan yang nyata gitu. Di mana dari segi sensus saja, sensus dunia ya, kaum muslimin dibanding kaum kafirin lebih banyak kaum kafirin, dan semua kaum kafirin adalah kaum musyrikin. Ya, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah macam-macam. Itu kaum musyrikin semua. Ada yang menyembah nabi disembah malah. Nah, itu. Nah, orang Islam juga begitu. Yang notabene orang Islam sedikit dibanding orang kafir. Habis itu apa? Di antara orang Islam juga masih menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang mayoritas manusia itu dalam kesyirikan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga menjelaskan dalam Syarah Ushulus Sittah, kata beliau, ini zaman akhir, manusia itu sedikit yang mengikuti kebenaran. Dan dari dulu pun begitu. Kenapa? Karena kebenaran itu thaqil. Kebenaran itu berat ya. Kebenaran itu berat. Yang ringan-ringan saja belum tentu orang mau memikulnya gitu, apalagi yang berat gitu. Ya cuma dikasih tugas ringan aja banyak orang yang nggak mau, maunya santai-santai, maunya nganggur gitu, apalagi berat. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Kebanyakan manusia tidak beriman. Ya. Wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan mereka fasik. Kana aktsaruhum musyrikin, adalah kebanyakan mereka, mayoritas mereka musyrik. Dan ini pernyataan Allah, walaupun kita nggak sensus ya, kita yakin dengan firman Allah. Allah sudah menyatakan begitu. Mayoritas manusia musyrikin. Ya, jadi kalau begitu yang terjadi, sudah sepantasnya dan selayaknya, kewajiban bagi kita untuk membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat, agar kita tidak terseret arus yang begitu deras. Ya, begitu banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Banyak manusia ya yang tidak mengetahui makna tauhid, tercampur antara tauhid dengan syirik. Ya, jadi gambaran syirik dengan tauhid itu saling masuk, saling merasuk, tidak jelas. Maka di antara perkara darurat yang paling besar dan hajat yang paling tinggi yang semestinya atas setiap muslim dan muslimah untuk memperhatikannya adalah mengetahui kaidah yang agung ini, empat kaidah yang agung ini yang ditetapkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala agar bisa membedakan dengannya seorang muslim antara kesyirikan dengan tauhid. Wa yakunu ala basiratin, sehingga dia di atas basirah dalam agamanya dan bayyinah, keterangan di dalam urusannya, dan di atas cahaya dari Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam inti kitab yang disebut dengan matan. Matan itu inti, isi, muatan. Qala Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim, aku mohon pada Allah yang maha mulia, Rabbil arsyil azim, Rabbnya arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina makunta, dan Allah menjadikanmu penuh dengan keberkahan dimanapun kamu berada. Wa yaj'alaka mimman, dan semoga Allah menjadikanmu di antara orang-orang yang idza uqtiya syakara, kalau diberi bersyukur.
Wa idza tuliya sabara, kalau diuji bersabar. Wa idza adnaba astaghfara, kalau berdosa beristighfar. Fa inna haula'i ats-tsalati, karena sungguhnya 3 perkara ini unwanus sa'adah, tanda atau alamat kebahagiaan. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita lihat luar biasa ini isinya. Ini doa luar biasa ini. Dan doa itu juga kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menggambarkan begitulah para dai, begitulah para alim, seperti para nabi, orang-orang yang ingin menebarkan cinta di tengah manusia. Siapa sih orang yang gak suka didoakan? Ini belum apa-apa kita tiba-tiba udah didoakan. Ini doa untuk siapa? Untuk kamu. Kamu itu siapa? Yang baca tulisan ini sama yang mendengar tulisan ini, ya. Jadi kita pembacanya udah didoakan oleh penulisnya, Masya Allah. Inilah kebaikan para ulama. Dan ini namanya apa? Menjalin cinta sebelum menyampaikan nasihat, sebelum menyampaikan ilmu. Orang itu kalau kita mau menasihati seorang, awali dulu dengan cinta. Bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa yang membuat orang itu tersanjung gitu, terharu, bahkan pokoknya jatuh cinta gitu, respect. Dan itu alhamdulillah ya sudah biasa dilakukan oleh para penceramah, biasa begitu. Makanya penceramah itu kalau bicara saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, nah itu bukti kalau apa? Ceramah itu jalinan cinta. Ya, hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Nah itu bentuk kasih sayang yang disampaikan kepada para hadirin. Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan, bada rahimahullah hadir risalah. Jadi beliau rahimahullah memulai risalah ini, yaitu Al-Qawaidul Arba', dengan basmalah dalam rangka mencontoh Al-Quran dan juga kebiasaan Nabi SAW dalam menulis risalah, dan juga mengikuti para imam kaum muslimin dan ulama Islam, ya, dari sejak dulu kala. Dan kalimat ini adalah kunci pembuka yang dimulai dengannya di dalam pelajaran-pelajaran, dalam makalah-makalah, dalam kitab-kitab dan lain-lain. Untuk apa? Thalaban li'aunillah, dalam rangka mencari pertolongan Allah, dalam rangka meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufiknya serta tasdidnya. Tasdid itu pelurusan, jadi ingin diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau penepatan agar ucapannya tepat. Wahia kalimatun isti'anah, kalimatu isti'anatin. Jadi basmalah ini adalah kalimat minta tolong sebenarnya. Jadi kalau kita bilang bismillah, kita tanpa sadar minta tolong sama Allah. Ya harus disadari kita sedang minta tolong sama Allah. Walihada, oleh karena itu ulama mengatakan al-ba pada kata bi itu huruf jar, ba. Bi ismillah aslinya, bi ismillah, kemudian disambung menjadi bismillah. Maka ba-nya ini disebut ba lil isti'anah, untuk minta tolong, ya, untuk minta tolong. Seperti kalau kita bilang qata'tul lahma bisikin, aku memotong daging bi dengan pisau, artinya minta tolong pisau gitu, minta tolong pisau. Kalau nggak pakai pisau susah. Itu isti'anah namanya. Ai abda'u, artinya aku memulai bi musta'inan billah, aku memulai dengan minta tolong kepada Allah. Wa taliban aunahu, dan meminta bantuannya,
mutayamminan bidzikrismihi, dan juga dalam rangka mencari kemujuran, atau lawannya malang mujur kan ya, kemujuran. Tayammun itu mujur ya, kemujuran dengan menyebut namanya. Jadi kalau kita sebut nama Allah sebelum segala sesuatu, maka kita akan beruntung, kita akan mujur ya, berkah, kebaikan. Taliban lil al-barakah, dalam rangka juga mencari berkah. Nah, itu fungsi dari bismillah. Kemudian bismillah ini, bismi ini huruf jar dengan majrur. Nah, jar dan majrur itu pasti berkaitan dengan kata yang lain. Nah, kata yang lain di sini dihapus, tidak disebutkan, ya, mahdhuf, dan ditetapkan kata itu sesuai dengan keinginan dari pembicara atau penulis. Bismillah itu apa maksudnya, dia bismillah ngapain gitu. Yuqaddaru lahu fi'lun, maka ditetapkan kata itu adalah kata kerja, karena asal dari perbuatan adalah kata kerja. Bihasabi halil fa'il, sesuai dengan kondisi pelakunya. Jadi kalau pelaku mau nulis bismillah, berarti aku mau menulis. Bismillah, aku mau menulis. Mau menulisnya nggak ditulis, nggak disebutkan, tapi maksudnya begitu. Mau makan bismillah, berarti apa? Bismillah, aku mau makan. Ya, itu maksudnya ya. Jadi kata bismillah pasti berkaitan dengan kata kerja yang lain, kata kerja. Kemudian ingkana khurujan, kalau dia mau keluar rumah, maka bilang bismillah akhruju, aku akan keluar ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, itu keluar rumah, berarti bismillah berkaitan dengan aku keluar. Kalau masuk bismillah, aku mau masuk. Kalau dia mau menulis bismillahi aktub, dan seterusnya ya. Bismillahi akro, kita mau baca, dan begitu seterusnya. Dan telah terkumpul dalam kata bismillahirrahmanirrahim 3 asmaul husna. Di dalam satu kalimat itu ada 3 asmaul husna. Apa saja? Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Ini semuanya nama-nama Allah, dan semua nama Allah itu husna. Husna itu artinya yang terindah ya. Kenapa terindah? Karena mengandung makna yang paling sempurna, sehingga menjadi nama-nama yang terindah semuanya. Yang awal adalah nama Allah. Maknanya sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah dzul uluhiyah wal ubudiyah wal ma'budiyah, atau disebut juga ubudiyah, ala khalqihi ajma'in, atas makhluknya semuanya. Jadi dzul uluhiyah dan ubudiyah. Kalau uluhiyah ditinjau dari sisi Allahnya, Allah itulah yang disembah, diibadahi. Kalau ubudiyah ditinjau dari sisi makhluknya, makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama Allah menunjukkan kepada sifat yang sempurna dan karakter-karakter yang agung, dan sifat-sifat yang agung yang Allah berhak dengannya. An yu'allaha ya, dengan sifat-sifat itu Allah berhak untuk diibadahi. Karena nggak mungkin sesuatu yang diibadahi tapi sifatnya tidak sempurna. Masa nyembah batu? Ya, batu nggak sempurna. Masa nyembah hewan? Hewan jelas nggak sempurna. Orang yang berakal kok nyembah hewan yang tidak berakal. Kemudian, jadi yang pantas untuk diibadahi hanyalah Allah, karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wadalun aidan wa yu'badu wa yukhda'u, dan Allah yang diibadahi, dan Allah lah tempat ketundukan para hambanya semuanya. Dan juga menunjukkan kepada ubudiyah allati hiya fi'lul abdi ya, menunjukkan kepada ibadah yang dia merupakan perbuatan hamba, dan yang wajib atas hamba hendaknya dia menghinakan diri
terhadap Robnya. Kita ini hamba budak, dan budak itu hina. Khadi'an, tunduk patuh sepenuhnya ya kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkasiran baina yadayhi, merasa tidak berdaya di hadapannya. Qaiman bi amrihi, yang menegakkan perintahnya. Muhaqqiqan al-ubudiyata, kemudian merealisasikan ibadah yang dia diciptakan untuk tujuan itu. Kemudian nama yang kedua dan ketiga adalah Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Wahuma ismani, keduanya dua nama yang menunjukkan kepada ditetapkannya sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat rahmah yang berada pada diri Allah ya, sebagai sifat dzatiyah. Tidak pernah Allah lepas dari sifat rahmah. Kemudian adapun Ar-Rahim menunjukkan kepada hubungannya dengan yang dirahmati, almarhumin. Ya, kalau Ar-Rahman itu sifat pada zat Allah taala, sedangkan Ar-Rahim berkaitan dengan yang dirahmati, yaitu makhluk, almarhumin. Seperti dalam Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman rahiman, tidak menyebut rahmanan ya. Jadi rahim berkaitan dengan yang dirahmati. Kalau Syekh Utsaimin menyebutkan Ar-Rahman Durrahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas ya, di mana rahmat Allah itu apa? Wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Para malaikat berkata, wahai Rabb kami, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Ibnu Qayyim menjelaskan, sebagaimana ilmu Allah menembus segala sesuatu, meliputi segala sesuatu, begitu juga rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dan pelajarannya bagi kita, kalau orang itu bertambah ilmunya, harus bertambah rahmatnya. Sebagaimana Allah luas rahmatnya seluas ilmunya ya. Kalau orang tambah ilmu gak tambah sayang, berarti salah ilmunya ya. Harusnya makin ngaji makin sayang istri, makin ngaji makin sayang anak, makin ngaji makin sayang orang tua, dan begitu seterusnya. Itu tanda orang berilmu. Kalau orang berilmu kok makin ketus, makin bengis, makin kejam, makin sangar, itu ngaji apa? Ngaji ilmu hitam ya. Kalau ilmu Islam enggak begitu ya. Jadi Ar-Rahman wasi'ah. Kalau Ar-Rahim Durrahmah Al-Musilah, yang memiliki rahmat yang menyambung ya, menyambung dengan makhluk tertentu ya. Juga ada ulama yang membedakan Ar-Rahman itu berkaitan dengan seluruh makhluk. Allah menyayangi orang kafir juga. Kalau Allah nggak sayang sama orang kafir, nggak bisa hidup ya, dikasih hidup masih ada sayang dari Allah. Allah sayang kepada orang beriman itu dari Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sayang yang khusus bagi wali-wali Allah, dengan kasih sayang yang sempurna, kasih sayang yang agung, yang bisa mengantarkan kepada apa? Keabadian dalam rahmat Allah, yaitu surga. Nah, itulah rahmat khusus. Kemudian qala rahimahullah, as'alullaha al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Bada'a rahimahullah ka'adati ya, rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai risalah ini sebagaimana kebiasaan beliau dalam kitab-kitab beliau yang lain dan risalah beliau secara umum dengan doa ya, setelah basmalah doa. Ini kebiasaan beliau selalu begitu. Wa hadhihi da'awatun 'azimatun, dan doa yang disebutkan di sini adalah doa yang sangat agung, jami'atun, yang sangat lengkap ya, meliputi segala sesuatu. Tajma'u lil muslim khairai dunya wal akhirah, yang menggabungkan bagi muslim kebaikan dunia dan akhirat. Wa hadza min nushihi wa syafaqatihi, dan inilah bukti nasihat beliau dan kasih sayang beliau rahimahullah terhadap manusia secara umum. Lihat
liyatabassaru fi dinihim, agar manusia bisa mendapatkan pencerahan dalam agama mereka, waliya'rifu al-haqqa, dan agar mereka mengetahui kebenaran yang mereka diciptakan dalam rangka itu, dan agar mereka juga waspada dari kesesatan dan kebatilan. Doa itu adalah as'alullah, aku mohon kepada Allah. Ya, as'alullah artinya atlubu minallah, aku minta kepada Allah, aku menuntut kepada Allah. Ya, kalau menuntut kasar ya, meminta, memohon. Al-Karim, Al-Karim ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang mulia. Wa huwa dalun ala sifatil karom, menunjukkan kepada sifat karom, kedermawanan. Wa hadhi sifatani, ya, sifat ini maknanya ijtima'u sifatil khair, berkumpulnya sifat kebaikan semuanya. Jadi Karim mengumpulkan semua sifat kebaikan. Wa kawamilis sifati, dan kesempurnaan sifat. Wa jawami'un nu'uti, dan gabungan-gabungan karakter. Wa lihada fa inna hadal ism, oleh karena itu maka sungguhnya nama ini di antara nama-nama yang menunjukkan kepada sifat-sifat yang sangat banyak, ya, tidak menunjukkan kepada satu makna saja, ya, menunjukkan kepada sifat yang sangat banyak, yang sangat agung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya semua sifat kebaikan. Ulama yang lain menyebutkan Karim, Allah disebut Karim, di antara maknanya adalah Allah tidak pernah menolak orang yang meminta. Semua orang yang minta pasti diberi, asal memenuhi syarat, ya. Asal memenuhi syarat, semua diberi. Itulah kemurahan Allah, kemuliaan Allah Ta'ala. Kemudian Rabbil Arsyil Azim, Rabb Arsy yang agung. Dzakarahuna rububiyatallahi subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan rububiyah Allah, yaitu dari kata Rabb. Rabb itu rububiyah. Rububiyah artinya al-khalqu, penciptaan, al-mulku, penguasaan, at-tasarrufu, pengaturan, wat-tadbiru, pengelolaan, ya, terhadap semesta alam. Ya, itu makna dari rububiyah. Jadi Rabb itu berarti apa? Al-Khaliq, sang pencipta, Al-Malik, sang pemilik atau penguasa, Al-Mutasarrif atau Mudabbir, ya, yang mengatur dan mengelola. Tapi Al-Mutasarrif sama Al-Mudabbir bukan nama Allah, ya, tapi itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari Rabb. Jadi kalau kita panggil Rabbana, wahai Rabb kami, itu terkandung semua makna itu, tiga itu minimal, ya. Pencipta, pemilik, dan pengatur. Itu makna dari Rabb. Wa khassahuna dzikra rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala lil arsy. Dan di sini dikhususkan Allah sebagai Rabb-nya Arsy. Kenapa dikhususkan begitu? Karena Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling agung, makhluk Allah yang paling besar, ya, makhluk Allah yang paling besar, sehingga layak kemudian Allah menisbahkan Rabb-nya, rububiyahnya kepada Arsy. Kalau Arsy itu agung, ya tentu Rabb-nya lebih agung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala wusifa fil Qur'ani, disifati dalam Quran yang mulia, bukan wusifa, wasofa, Allah mensifati dalam Quran arsyahu, arsy-nya, dengan azamah, keagungan, ya. Wa wasafahu bil karam, arsy juga disifati dengan kemuliaan, dan kemudian disifati dengan al-majd, ya, keagungan. Wa aidan ja'at awsafun katsira, dan juga datang sifat-sifat yang sangat banyak bagi Arsy di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak bukti kalau Arsy itu disifati dengan azamah, keagungan. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Tapi enggak perlu kita terjemahkan maha besar, ya, karena yang maha besar cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ti fi ba'dil adhkar, kemudian juga datang di sebagian dzikir-dzikir dan doa-doa yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan rububiyah Allah terhadap Arsy, ya. Allah mengkhususkan
ars ini dalam penyebutan seperti dalam firman-Nya dalam zikir yang diucapkan ketika dalam kesulitan. Nah, ini kata Nabi, siapa yang dalam kondisi sulit, terhimpit, ya, tertekan dan sebagainya lah, pokoknya sulit, kemudian membaca doa ini atau zikir ini, niscaya Allah akan lepaskan dari kesulitannya. Apa itu zikirnya? Pendek ya, silakan dihafal. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halimu. Jadi la ilaha illallah sudah hafal. Ditambahi al-azimu sama al-halimu. Al-azim artinya yang agung, al-halim artinya yang tidak gampang membalas keburukan gitu. Jadi Allah memberikan tempo. Sering diartikan dengan santun ya. La ilaha illallah rabbul arsyil azimi. Jadi ini yang dimaksud tadi, Allah menggandengkan rububiyahnya dengan arsy yang agung. Jadi la ilaha illallah rabbul arsyil azimi. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. Jadi cuma mengucapkan itu Allah bisa selesaikan urusan kita yang sulit ya. Tapi ini agung sekali nih ucapan-ucapan ini. Kalimat tauhid 3 kali, kemudian nama Allah Al-Azim Al-Halim, kemudian sifat Allah Rabbul Arsyil Azim, kemudian juga sifat Allah sebagai Rabbnya langit, Rabbnya bumi, Rabb Ars yang Karim ya. Jadi dengan pujian ini pujian semua kepada Allah, maka Allah dengan mudah untuk membantu hambanya yang menyelesaikan urusannya. Kemudian dalam doa yang diucapkan ketika mau tidur, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azimi. Nah, ini syahidnya, wa rabbal arsyil azimi. Jadi sering Allah menyebutkan itu memang. Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa munzilat taurati wal injili wal furqani. A'udzubika min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha. Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Antad dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi annid daina wa aghnini minal faqri. Itu doa mau tidur itu. Kalau kita bisa panjatkan sebelum tidur, niscaya beres semua utang. Ini doa untuk lepas dari hutang. Yang terakhir apa? Iqdi annid daina, tunaikan dariku hutang-hutang, wa aghnini minal faqri, dan cukupkan aku dari kefakiran. Dan kata ulama, kita semuanya punya utang. Nah, utang itu enggak cuma utang duit. Janji adalah utang, dan kita semuanya pernah berjanji. Ingat enggak? Dan janji yang paling tinggi adalah janji kepada Allah. Kita dulu diambil sumpah oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Bala. Kita sudah menjawab iya, itu janji kita. Artinya kita siap menyembah Allah, kita siap berbakti pada Allah. Tapi kenyataan kita masih kadang-kadang membangkang, masih durhaka, masih bermaksiat. Nah itu utang, itu utang. Makanya kita mohon pada Allah agar Allah menunaikan utang-utang kita. Setiap mau tidur kita baca ini, niscaya Allah bantu kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Kemudian wal arsyu akbarul makhluqati. Ars adalah makhluk yang paling besar. Nah, ini kayaknya waktunya mau habis ya, udah tipis. Silakan untuk tanya jawab kalau ada. Nanti ingatkan ya, kita sampai ars ya insyaallah. Kita udah jalan-jalan sampai ars ini. Ada yang sudah hafal itu doa mau tidur? Doa mau tidur bismikallahumma mau tidur. Ya, banyak sebenarnya doa dari Nabi banyak. Ini doa ini masya Allah bagus sekali ini. Dilacak di Google insya Allah ketemu. Ya udah kan.
Hisnul Muslim ada ya. Doa mau tidur di Hisnul Muslim ada. Itu dihafalkan. Kalau dibaca setiap mau tidur insya Allah hafal nanti. Kalau enggak ditulis di depan di mana dekat mau tidur gitu, tidur baca. Jangan sampai nempelin doa-doa lain ya. Ada seorang anak SD ditanya gurunya, gimana doa mau tidur? Dia menjawab dengan lantangnya, Bismillahi Allahumma inni Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kaget gurunya, loh kok bisa itu doa mau tidur? Itu ditulis di pinggir tempat tidur bapak saya katanya. Masya Allah, sampai hafal. Jadi yang ditempel doa ini nggak apa-apa ini. Ya. Waalaikumsalam barakallah. Yang derajat hadisnya itu Ustaz, ketika mau tidur membaca surat As-Sajdah sama Al-Mulk itu. Iya. Saya tahu. Sahih insyaallah. Jadi orang yang setiap malam membaca Al-Mulk itu akan diringankan atau diselamatkan dari adab kubur. Insyaallah sahih. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Gitu ya? Rabbul arsyil azim. Ada sebagian ulama mengatakan itu sahih, sebagian lagi mengatakan itu dhaif. Ya selama kita mengikuti yang menganggap sahih insyaallah ada masalah. Dulu saya sempat mengamalkan kemudian tahu itu dhaif, akhirnya saya tinggalkan. Ya enggak masalah, saya kembali ke masing-masing antum apa yang antum baca, melihat itu sahih ya mudah-mudahan tidak masalah. Tapi kalau antum yakin dengan yang mendhaifkan ya sudah, nggak usah diamalkan. Masih banyak dzikir-dzikir yang lain. Ya, kembali ke kita mau yakin yang mana. Dua-duanya ulama ya, ulama semua yang menilai itu. Yang mengatakan sahih ulama, yang mengatakan dhaif juga ulama. Dan itu hal biasa ya, perbedaan pendapat dalam masalah dalil ataupun istidlal itu hal biasa. Jadi jangan saling menyesatkan. Ya, ada lagi? Ya. Kalau mengampuni selain dosa syirik gimana? Bagaimana? Syirik kan tidak diampuni. Ya. Dan dosa yang lain diampuni. Apakah kita meninggal itu tanpa syirik dosanya diampuni, itu tanpa beristighfar misalnya? Ya. Selain dosa syirik. Ya, ayatnya Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah itu enggak mengampuni syirik dan mengampuni yang di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Nah, itu kata-kata bagi yang Allah kehendaki itulah kuncinya. Maksudnya terserah Allah. Allah mau mengampuni, ampuni. Allah enggak mau mengampuni, Allah mengadab. Itu bagi orang yang masih punya dosa selain syirik, di bawah syirik. Di bawah syirik, bukan selain syirik, di bawah syirik. Karena ada yang sejajar syirik, ada yang di bawah syirik. Itu ulama menyebutnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jadi Allah mau mengadab, adab. Allah mau mengampuni, ampuni. Terserah Allah gitu. Walaupun tanpa istighfar, tanpa tobat gitu. Nah kalau sedangkan tobat, ya tobat mengampuni semuanya. Syirik juga diampuni, apalagi selain syirik, apalagi di bawah syirik. Ini tanpa tobat ya. Orang yang mati tanpa tobat membawa jadi orang yang mati tanpa tobat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama membawa syirik, kemungkinan kedua enggak bawa syirik. Yang bawa syirik, nah itu yang enggak diampuni itu, kekal di neraka. Yang mati enggak bawa syirik itu ada dua. Ada yang enggak bawa syirik dan enggak bawa dosa semuanya karena dia tobat atau ada sebab lain diampuni. Yang kedua, dia bawa dosa lain.
Nah, bahwa dosa lain ini di bawah kehendak Allah. Allah mau ampuni, Allah ampuni. Allah mau adab, Allah adab, tapi tidak kekal. Gitu. Itu maksud dari dosa di bawah syirik tidak diampuni. Maksudnya enggak tobat. Kalau tobat ya diampuni semua. Sebelum mati udah diampuni kalau tobatnya diterima gitu. Nah, ini sampai mati enggak tobat maksudnya. Jadi itu yang di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau mengadab, ya Allah adab. Terserah Allah, kita enggak ikut campur ya. Kok gitu ya, terserah Allah, kita nggak bisa nyalahkan ya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.